kembali ke daerah, melihat kondisi daerah yang sepertinya tidak terurus dengan baik ya. Itu membuat saya kadang-kadang marah, kesel, dan juga kadang-kadang ngomel-ngomel gitu ya. Kenapa daerah saya itu tidak diurus? Padahal di daerah ini juga banyak sekali orang yang dibiaya oleh negara untuk mengurus daerah saya di TTU. Dari RT sampai kepala daerah, itu kan negara ini mengeluarkan anggaran begitu besar untuk mengurus daerah ini di TTU, tetapi daerah ini nggak pernah maju. Shalom para sahabat Narwaktu dimanapun saat ini berada. Salam sehat. Kiranya Bapak Ibu dimanapun saat ini berada selalu penuh sukacita dan dilindungi Tuhan. Ini adalah podcast majalah Narwaktu yang ke-204. Kali ini kami mengundang sahabat lama kami. Dia pernah termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2019 pilihan majalah Narwaktu yang kemarin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bagi kami sebuah kehormatan dan kami juga bangga karena figur yang pernah ditokohkan Narwaktu sekarang menjadi kepala daerah di kawasan Indonesia Timur. Sekedar informasi, beliau ini mantan anggota tim Komisi Hukum Majelis Pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Beliau juga sebelum menjadi wakil bupati di TTU Timur Tengah Utara aktif sebagai pengacara. Jadi beliau ini anggota Peradi dulu. Kemudian beliau juga pernah menjadi caleg DPR RI di DKI Jakarta. Juga pernah menjadi tenaga ahli di DPR RI waktu mendampingi tokoh nasional yang kita kenal dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Jadi beliau ini sangat dekat dengan Bapak Ahok waktu masa-masa Pak Ahok masih anggota DPR RI melalui Partai Golkar. Kemudian waktu Pak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau ini dipercaya dengan jabatan yang sangat strategis sebagai staf khusus bidang hukum dan pengaduan masyarakat di kantor Provinsi DKI Jakarta. Kita akan berbincang nanti dengan beliau apa sebenarnya yang melatar belakangi beliau sehingga maju jadi kepala daerah di Timur Tengah Utara. Sementara beliau waktu itu sudah sangat aktif, sangat sibuk sebagai pengacara. Kita sapa beliau. Shalom Bang Kamilus. Shalom, selamat siang Bang Zondro, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Terima kasih Bang ya. Abang kemarin sudah dilantik Bapak Prabowo Subianto menjadi Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Selamat, kiranya Abang selalu disertai Tuhan dalam mengemban tugas ini. Terima kasih. Ya, Bang Kamilus, mungkin bisa Abang jelaskan kepada para sahabat Narwaktu, gimana ceritanya Abang yang tadinya sudah sangat sibuk sebagai pengacara di DKI Jakarta, tiba-tiba tertarik maju pulang ke kampung halaman untuk menjadi calon Wakil Bupati. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Zondro. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang perlu saya sapa itu Bapak Ibu yang pernah menjadi tokoh Kristiani majalah Narwaktu di mana saja berada. Selamat siang. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha, rencana, dan karya-karya kita di mana saja kita berada. Tadi Bang Zondro tanya masalah ceritanya ya? Iya. Kenapa Abang sampai dari kota ke kampung mau jadi calon wakil bupati? Terima kasih Bang. Jadi ceritanya itu sebenarnya tidak pernah kepikiran untuk mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati di Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena di sini keluarga saya juga di sini, istri saya juga bekerja dekat dengan rumah, beliau di
SD Fransiskus 3, Kampung Ambon, sudah wakil kepala sekolah dan sudah 23 tahun di sekolah itu. Anak-anak saya juga sekolah di sini. Kemudian saya juga punya kantor, saya punya law firm di sini. Kalau kepingin sih kepingin, tapi nggak pernah misalnya ada persiapan khusus untuk kembali ke sana. Pinginnya itu hanya karena keprihatinan saja, Bang. Jadi dulu saya sama Pak Ahok 5 tahun di DKI Jakarta, kami melayani masyarakat Jakarta dengan begitu baik. Kami kembali ke daerah, melihat kondisi daerah yang sepertinya tidak terurus dengan baik ya. Itu membuat saya kadang-kadang marah, kesel, dan juga kadang-kadang ngomel-ngomel gitu ya. Kenapa daerah saya itu tidak diurus? Padahal di daerah ini juga banyak sekali orang yang dibiaya oleh negara untuk mengurus daerah saya di TTU. Dari RT sampai kepala daerah, itu kan negara ini mengeluarkan anggaran begitu besar untuk mengurus daerah ini di TTU, tetapi daerah ini nggak pernah maju. Itu menjadi pertanyaan. Petani saja beli sayur, untuk makan saja beli sayur di kota. Orang dari kampung mau beli ayam 1 ekor untuk leluhur, itu harus beli di kota. Sementara masyarakat sebagian besar masyarakatnya petani. Nah, seharusnya kalau dari petani itu kerjanya kan, kerjaan pokok petani adalah bercocok tanam dan beternak. Seharusnya kan hasil-hasil misalnya sayur-sayuran, daging misalnya ayam, telur, itu harusnya dihasilkan petani. Tapi kenapa petani juga membeli semua itu dari kota? Nah, bagi saya ini, saya melihat ini sebuah gejala sosial yang tidak sehat. Hanya tidak dirasakan oleh masyarakat, tapi sebenarnya masyarakat yang harusnya petani memproduksi bergeser menjadi konsumtif. Nah, ini bagi saya itu berbahaya untuk kedepannya. Apalagi generasi yang akan datang, karena mereka melihat bahwa hal-hal seperti ini wajar-wajar saja, sah-sah saja. Nah, kemudian yang kedua, bantuan-bantuan sosial, misalnya PKH, BLT, bantuan berasal dari pemerintah, itu sudah menjadi penghasilan pokok, pendapatan pokok, bukan lagi sebagai transisi. Bantuan itu kan transisi, semasa dia masih dalam garis kemiskinan, itu dikategorikan masih kurang mampu. Nah, seharusnya kan pemerintah ini berusaha supaya masyarakat itu sedikit demi sedikit melangkah melewati garis itu dan keluar menjadi yang sejahtera ini. Tapi ini malah mereka makin nyaman dengan bantuan-bantuan seperti ini. Jadi kurang mandiri lah. Kurang mandiri. Bahkan mereka udah nggak mau kerja, atau kerja juga ya sekedar isi waktu saja. Bukan lagi petani, bukan lagi bercocok tanam, tetapi ini petani juga udah mulai membiasakan diri untuk belanja, yang sayur-sayuran juga belanja. Nah, ini bagi saya itu ini menjadi persoalan sosial dan bisa membentuk karakter sosial masyarakat. Nah, ini yang kemudian membuat saya itu kadang-kadang ngomel-ngomel, marah-marah. Tapi mau ngadu ke siapa? Ini kan persoalannya. Nah, kemudian yang lain bahwa infrastruktur. Sekarang masyarakat dari kampung ke kota bawa hasil pertanian, misalnya pisang jual ke kota. Karena jalan masih rusak, infrastruktur jalan masih rusak di mana-mana, sehingga ongkos transportasinya begitu mahal. Masyarakat yang bawa pisang, misalnya bawa pisang dari kampung desa ke kota, biaya transportasi lebih mahal daripada harga jual pisangnya misalnya. Sementara mereka harus sekolahkan anak, biaya hidup sehari-hari. Akhirnya mereka dimanfaatkan oleh bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip membantu masyarakat, tapi sebenarnya memanfaatkan masyarakat yang tidak mampu ini untuk mengeruk keuntungan. Dalam kata kutip koperasi gitu. Tapi mereka memberikan pinjaman-pinjaman yang di pengembalian bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa renteng.
kita kelompok ini bisa berapa orang ini, pinjaman kemudian bagi per orang berapa. Nah kalau misalnya pas saat pengembalian ada yang belum punya uang untuk ikut membayar, ini jadi beban baru. Nah ini masalah, sehingga kemudian saya melihat ini sebagai suatu persoalan yang seharusnya kan pemerintah daerah itu bisa tidak membiarkan hal seperti ini membebani atau apa namanya memberatkan masyarakat. Mereka ini sudah masyarakat tidak mampu, tapi kemudian mereka dibuat semakin tidak mampu. Bukan keluarkan mereka dari masa zona tidak mampu, tapi justru menjerumuskan lagi mereka ke zona yang lebih susah, gitu Bang ya. ya. Kalau bicara soal kesempatan waktu maju jadi calon wakil bupati waktu itu, Bang, Abang didorong-dorong warga masyarakat diminta? Kalau didorong-dorong sih enggak. Jadi sahabat saya Pak Valens Kebo, yang sekarang beliau menjadi bupati kami, kebetulan beliau ini kan dulu di TNI. Beliau dari sejak masuk tentara itu sudah ditugaskan untuk di bagian intel sampai beliau pensiun, tapi pensiun dini. Beliau memutuskan untuk pensiun dini juga melihat masalah seperti yang saya sampaikan tuh, Bang. Jadi visi Abang sama visi beliau itu sama? Jadi beliau memutuskan bahwa ini kalau daerah ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka sampai kapanpun daerah ini tidak akan pernah maju. Lalu siapa lagi yang bisa membangun daerah ini kalau ini dibiarkan terus-menerus? Akhirnya beliau memutuskan untuk pensiun dari tentara. Beliau masih usia 44 tahun, Bang. 10 Februari. Abang masih lebih tua dari beliau? Ya, saya usia lebih tua dari beliau. Tanggal 10 Februari kemarin beliau ulang tahun ke 44. Beliau masih muda. Jadi beliau pensiun itu 2018 kalau nggak salah itu ya. Jadi beliau pensiun, memutuskan untuk pensiun sebenarnya itu bukan keputusan yang tanpa alasan atau misalnya, dan keluarga juga sebenarnya awalnya itu juga keberatan sebenarnya. Tapi beliau berusaha untuk meyakinkan keluarga untuk kemudian merestui beliau untuk resign dari TNI, hanya untuk melihat keprihatinan ini. Sehingga kemudian beliau untuk melihat ini, misalnya ada warga kita yang meninggal dunia pas tidak mampu, warga yang meninggal ini keluarga tidak mampu, siapa yang mau membantu? Mesti peti mati aja mereka udah kesulitan. Peti mati? Peti mati, belum yang lain-lain. Jadi ketika ada keluarga yang kebetulan meninggal, kemudian pas keluarga itu tidak pegang uang ya untuk, mereka sangat kesulitan, Bang. Sehingga kemudian masalah-masalah itu menginspirasi beliau untuk kemudian mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang namanya Beta Timor. Beta Timor itu dari Bela Tanah Timor. Nah, ormas inilah yang kemudian berkarya membantu masyarakat untuk peti mati, ambulan. Sebelum dia maju jadi calon bupati. Sejak 2019 beliau sudah melayani masyarakat untuk peti mati dan ambulan. Setiap bulan itu rata-rata 10 sampai 15 peti mati beliau sumbangkan. Itu diantar, itu gratis. Diantar sampai ke rumah duka. Bahkan penjemputan dari bandara, bawa ke rumah duka, bawa ke pemakaman, beliau tanggung semua. Itu apa namanya, sebagai bentuk perhatian dari beliau. Nah, kemudian ketika dia launching Beta Timor itu 2020 kalau tidak salah itu ya. Kemudian beliau melalui media berbicara mengenai kondisi TTU hari ini. Artinya daerah ini butuh perubahan. Nah, saya itu membaca, saya ikutin, membaca itu, wah ini anak menarik nih, pikiran saya kan gitu kan. Apa Abang terinspirasi juga? Ya, betul. Nah, karena saya itu kan mulai ngomel-ngomel masalah yang tidak hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang kecil, tapi
kondisi-kondisi yang sebenarnya menjadi perhatian Pemda, tapi itu dibiarkan masyarakat jalan sendiri, Bang. Biarkan masyarakat sendiri menanggung sendiri. Pokoknya kalau pas ketemu yang bagus ya udah bagus buat mereka. Kalau ketemu yang susah ya susah buat mereka. Nah, pejabat gimana? Begitu ya. Ya. Apa Abang terinspirasi juga dari kedekatan Abang dulu dengan Pak Ahok? Nah, itu jelas. Itu jelas. Jadi kalau istilah Pak Ahok itu, beliau selalu sampaikan bahwa tidak selamanya orang miskin itu dilupakan. Itu yang menjadi kenapa beliau itu selalu ingin membantu, karena beliau selalu mengajarkan bahwa kita harus biasa bilang pakai Melius, kita harus memiliki rasa empati kepada orang lain. Seandainya hari ini kita mengalami hal yang sama seperti dia ini, kira-kira seperti apa? Jadi itu yang kemudian lalu melihat hal-hal itu di daerah kita, masyarakat kesulitan, kemudian lalu pejabatnya itu tidak merespon apa kesulitan mereka. Seandainya pejabatnya mengalami seperti itu, kira-kira bagaimana? Nah, itu yang diajarkan kepada saya. Tapi sebelum Bang, waktu Abang mau maju, ada pertemuan dengan Pak Ahok? Waktu itu mau minta waktu untuk bertemu Pak Ahok, tapi beliau tidak sempat, gitu ya. Akhirnya kita sampai hari ini belum bertemu beliau juga. Setelah Abang terpilih, apa ada komunikasi dengan beliau? Tidak. Beliau juga lagi sibuk, jadi saya juga belum sempat menyampaikan. Pasti beliau tahu lah bahwa ini stafnya udah dilantik gitu aja ya. Begitu ya. Oke. Abang tadi kan cerita soal pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara, juga infrastruktur yang harus dibenahi, termasuk sikap mental masyarakat yang Abang bilang tadi selalu berada di zona nyaman gitu ya. Ya. Jadi apa solusi yang Abang tawarkan untuk itu? Kalau untuk solusi kan gini. Jadi saya cerita dulu ya, kenapa saya kemudian harus kembali itu ya. Jadi waktu itu Pak Valens ini, bupati kami ini, itu tanggal 14 Juni 2024, kita jam-jam 2:30 waktu itu. Beliau WA saya, apakah saya di Jakarta? Bilang saya di Jakarta. Beliau menyampaikan apakah bisa bertemu. Bilang oke, baik. Tapi waktu itu saya nggak kebayang mau ketemu saya untuk berdua kembali ke TTU untuk calon. Jadi saya pikir karena jadi Abang tidak terpikir untuk pilkada lah gitu ya? Kalau kepikiran pilkada, kalau waktu itu beliau juga udah punya calon. Beliau itu waktu itu rencana udah kumpulkan KTP untuk maju lewat independen. Hanya kemudian pertimbangan segala macam, kemudian memutuskan untuk masuk melalui partai. Sehingga kemudian beliau ke Jakarta. Nah, kemudian tanggal 14 Juni 2024 beliau bertemu dengan saya. Nah, kemudian minta untuk mendampingi beliau untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, kemudian lalu tanggal 26 Juni bertemu tanggal 14 Juni 2024, kemudian tanggal 26 Juni kami sudah dapat SK dari Partai PKB 4 kursi. Kan sekarang tinggal 2 kursi, 4 kursi sudah di PKB. Nah, jadi singkat, beliau ketemu saya 14 Juni, 26 Juni dapat partai, dapat kursi. Nah, kemudian lalu pertengahan Juli kami dapat 2 kursi dari PAN. Artinya 6 kursi. Artinya secara aturan sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai paslon, satu paslon, minimal 6 kursi. 30% dari anggota DPRD di Kabupaten TTU. Kita sudah memenuhi syarat untuk maju. Udah, kita pulang. Berdua pulang, satu pesawat, pulang ke Keva, tanggal 24 Juli kita pulang, membawa 6 kursi,
Beliau itu sebelum ketemu saya itu 3 bulan di Jakarta, Bang, untuk apa namanya, berjuang untuk dapat kursi di DPP partai-partai yang ada di TTU. Saya nggak tahu, saya pikir, nah, itu setelah itu saya tahu bahwa dia 3 bulan di Jakarta. Jadi saya juga 2024 juga belum pernah pulang. Untuk tahun 2024 belum pernah pulang. Jadi tanggal 24 Juli kami pulang setelah mengantongi 6 kursi untuk 6 kursi DPRD untuk dari satu paslon. Jadi Pak Bupati pulang, datang ke Jakarta kurang lebih 3 bulan, kemudian pulang kembali ke rumah di Keva, membawa 6 kursi, sekaligus membawa wakil. Begitu, Bang, ya? Dari Jakarta. Nah, Iya. kami, beliau lama di Bandung. Di Bandung, artinya kami ini orang perantauan, anak asli daerah yang sekolah, kemudian kerja di perantauan. Hanya karena beliau udah pulang duluan ke sana 2019, beliau dulu di sana, kemudian melakukan pelayanan di sana. Jadi masyarakat udah lebih banyak mengenal beliau karena beliau seantar peti mati ke masyarakat yang semua 194 desa kelurahan di TTU, 24 kecamatan, hampir dia keliling. Berapa semua. orang warga, Bang, di sana di Kabupaten TTU? Warga kita itu hampir 194.000 ya. 100? 94.000 untuk penduduknya. Begitu, ya? Nah, jadi di situ Libya. Nah, saya masih ingat yang kemarin apa namanya, DPT. Kemudian beliau ini udah keliling-keliling, masuk semua pelayanan ke hampir semua desa. Dia pernah masuk. Kemudian punya struktur organisasinya juga sudah sampai ke desa-desa. Jadi mereka punya organisasi dan manajemen yang sangat baik. Mereka punya SDM, mereka punya kendaraan operasional untuk pelayanan, untuk penjemputan jenazah. Kadang-kadang bawa sampai ke bukan hanya di TTU, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain di NTT. Membantu juga untuk gereja, keramik, untuk gereja Kristen, gereja Katolik. Gitu, ya? Beliau, ya. Iya. Itu menggunakan uang beliau sendiri. Dari 4 pasangan calon yang berlaga waktu itu, bisa Abang memenangkan itu dan calon bupati itu. Boleh tahu, Bang, gimana kiatnya itu? Sebenarnya tidak ada kiat khusus sebenarnya. Hanya kita memang melalui jalur yang tadi pelayanan itu, artinya masyarakat tidak asing lagi dengan Pak Bupati, Pak Valen. Nah, kemudian dari infrastruktur ormas juga udah bekerja. Artinya ada di kecamatan, ada kabupaten, ada di kecamatan, ada di desa. Itu struktur ormas beliau yang pelayanan ke masyarakat. Kemudian saya dari kecamatan saya itu Miofa Barat, dulu kita satu kecamatan namanya Kecamatan Miofa Barat, itu yang di kaki Gunung Mutis, Bang. Itu Gunung Mutis tertinggi sudah di Pulau Timur. Itu belum pernah ada orang yang berhasil menduduki jabatan wakil bupati. Jangankan bupati, wakil bupati saja belum pernah. Jadi kecamatan itu sekarang mekar dan tambah jadi 3 kecamatan baru, tambah induk jadi 4 kecamatan ini. Belum pernah ada wakil bupati sampai hari ini. Hari ini udah punya nih, pelantikan kemarin kami, artinya sudah pecah telur ya sejarahnya. Kemudian satu sejarah baru. Nah, Kota Kefah Manado yang ini, TTU ini, Kota Kefah Manado ini sudah 102 tahun, Bang. 1 abad lebih, belum pernah ada wakil bupati dari daerah ini. Begitu, ya? Nah, dari kecamatan ini. Nah, kita ini menjadi orang pertama yang meraih jabatan wakil bupati daerah ini. Jadi kita ini yang mencatat satu sejarah baru untuk yang namanya Miofa Barat. Oke. Gitu, Bang.
Abang kan sudah pernah tampil sebagai caleg DPR RI. Sekarang kemarin itu maju sebagai calon wakil bupati. Bagaimana bedanya, Bang? Abang sosialisasi kepada masyarakat. Dulu saya caleg sebenarnya waktu itu saya tidak mau nyalon. Waktu itu pinginnya nyalon lewat DPD RI Dapil Jakarta waktu itu. Nah, teman-teman udah bikinkan form untuk isi cari KTP. Udah berapa rim itu kan. Udah saya berpikir Jakarta ini kan luas sekali. Kalau saya DPD, saya tidak mampu. Nah, kita staff kan kita kerja tidak pernah tangan. Kita pernah bilang manfaatkan pelayanan untuk dapat untuk uang kan misalnya gitu kan. Sementara untuk politik itu minimal untuk operasional, isi bensin misalnya keliling-keliling. Orang yang bantu kita cari KTP juga kan perlu uang dari mana kan, pikir saya gitu. Akhirnya saya mundur. Kemudian saya carikan KTP untuk Ibu Susan, calon DPD dari DKI Jakarta. Ya. 2019 ya. Ya, waktu itu. Kan Abang juga kenal kan, dulu sama-sama dulu satu tokoh Kristen. Ya. Beliau mau maju, udah. Beliau minta saya untuk bantu, ya kita bantu cari KTP. Kemudian lalu saya ambil KTP di Rusun Penggilingan waktu itu ya. Kemudian ada ketua RT bilang, Pak Kamil, setelah Pak Ahok itu tidak jadi lagi gubernur, kami kesulitan untuk mengakses. Kalau kami kesulitan di sini, kami mau cari orang itu kami udah tidak punya. Nah, dulu ada Pak Ahok, ada Pak Kamil gitu kan. Nah, kalau kami minta Pak Kamil yang nyalon dari caleg. Kita di Rusun ini kan ada berapa blok kan itu kan. Nah, terus saya berpikir, benar juga ya, gitu. Kemudian saya tanya teman saya di Nasdem waktu itu, masih buka nggak pendaftaran untuk caleg? Masih. Saya ambil form, saya isi. Kemudian saya dipanggil wawancara kan, wawancara di partai. Kemudian 2 minggu kemudian saya dikirimin surat pemberitahuan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Kemudian dari Partai Nasdem waktu itu. Kemudian lalu saya seminggu kemudian saya ditelepon dari DPD Nasdem untuk menjadi caleg dari Partai Nasdem di DPR RI, Dapil DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama Pulau Seribu. Nah, waktu itu saya sempat saya bilang lah, saya di DPRD saja tidak memenuhi syarat, bagaimana saya di DPR RI gitu kan. Tapi beliau menyampaikan bahwa mohon maaf, kami salah menilai abang gitu ya. Karena bukan abang, kakak. Kami salah menilai kakak. Setelah kami cek, yang KDP di kantor gubernur juga bagus, dan jadi tenaga ahli PAUK di DPR. Jadi kami minta kesediaan abang, kakak untuk calon di Dapil DKI 3. Udah saya terima, sudah kehormatan gitu ya. Itu kehormatan buat saya, tapi saya berpikir tidak mungkin saya menang karena saya harus lawan incumbent yang hebat-hebat, bahkan tokoh-tokoh nasional, yang selain mereka udah bekerja, incumbent juga mereka cukup punya modal ya untuk kalau saya tiap hari saya urusin masyarakat yang datang masalah pelayan, kita juga tidak pernah minta cari uang dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ahok. Jadi kita hanya untuk keluarga, dari gaji dari Pak Ahok, operasional Pak Ahok ya untuk keluarga. Bagaimana kita mau bisa memenangkan pertarungan ini di Dapil 3, Dapil neraka kan istilahnya kan begitu. Nah, kemudian tapi saya berusaha untuk mencari juga suara untuk partai, artinya bahwa saya juga berkontribusi walaupun tidak akan menang. Saya tahu bahwa tidak mungkin kita menang, tapi saya juga berusaha semampu saya untuk mencari suara untuk partai. Tapi untuk menang ya agak sulit. Begitu Bang. Begitu ya. Oke. Abang sekarang sudah wakil bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Sementara keluarga masih di sini ya. Lalu apa rencana abang selanjutnya? Apa keluarga mau diboyong ke sana? Keluarga udah di sana semua. Istri saya juga sudah resign dari sekolah sejak 24 Januari 2025. Anak saya juga udah biasa pindahin sekolah
SMK di Keva, dulu kan di SMK Fransiskus Kampung Ambon ini. Nah, sekarang per 6 Januari 2025 anak saya sudah sekolah di SMK di Keva Manado, SMA Katolik. Kemudian anak saya yang pertama dia kuliah di Makassar di Unhas, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, kemudian istri saya kita udah tinggalkan Jakarta untuk melanjutkan pelayanan di TTU. Nah, jadi istri saya juga udah siap, beliau sudah resign dari pekerjaan pensiun dini. Pensiun dini karena 23 tahun dia mengajar, 9 tahun jadi wakil kepala sekolah di SD Fransiskus 3 Kampung Ambon. Nah, memang agak berat, tapi beliau juga saya menyampaikan ya, kalau di sini melayani sekolah, satu sekolah, kalau di TTU melayani semua sekolah satu kabupaten. Jadi pelayanannya diperluas, bukan menghentikan pelayanan, tapi hari ini kita memperluas pelayanan yang lebih banyak lagi yang kita layani. Iya. Begitu, Bang. Dengan jabatan sekarang Wakil Bupati Timur Tengah Utara, apa sebenarnya obsesi seorang Camillus Eli? Ya, saya ingin membuat orang tertarik untuk TTU. Karena hari ini orang kenal Keva Manado, tetapi TTU banyak yang tidak kenal, terutama di orang-orang yang mungkin belum pernah ke sana. Bahkan pernah saya naik pesawat dengan salah satu pejabat di Kementerian Pertanian. Mereka melakukan BIMTEK di Kabupaten Kupang, kemudian di TTS Soe, kemudian di Belu Malaka. Dia tanya saya, "Bapak dari mana?" Sudah dari Keva. "Oh, kemarin kita lewat, kita ke Malaka, ke Belu. Nah, nanti kita ada agenda untuk beberapa titik di Kupang, Soe, sama Belu Malaka." Saya bilang, "Ya, jangan lupa TTU ya, Pak." Bilang, "TTU di mana ya?" Saya bilang, "TTU itu yang ibu kota kabupatennya itu yang Keva Manado itu, Pak." Nah, jadi mereka tidak kenal daerah kabupaten ini, hanya kenal kota Keva Manado, tapi tidak kenal TTU ada di mana. Nah, sehingga ini sebenarnya membuat kami yang di luar TTU itu merasa prihatin, gitu ya. Nah, ke depan ini kami sudah dilantik ini, saya dengan Pak Bupati sudah merancang program-program untuk menata ulang kota ini, daerah ini. Sehingga orang kalau masuk ke kota kami, daerah kami, juga merasa bahwa ini masuk ke kota Keva Manado. Gitu ya. TTU. Nah, yang tentu kami akan kolaborasi dengan, karena sana masyarakatnya sebagian besar masyarakat Kristiani, kemudian sebagian besar adalah masyarakat adat ya, masyarakat hidup dengan adat. Nah, adat, jadi kita membangun TTU bernuansa adat dan bernuansa Kristiani. Jadi ada brandingnya. Kita ingin membuat daerah ini kalau orang ke TTU ada yang khusus, ada yang berbeda, ada ciri khasnya, ada brandingnya, seperti itu. Jadi supaya kemudian lalu orang penasaran ke sana, karena di sana wisatanya juga bagus-bagus, wisata rohani, wisata alam, itu bagus-bagus. Nah, kita mau tata kembali itu, kemudian nanti kita bangun infrastruktur yang baik. Perjalanan dari Kupang ke Keva Manado ini 4 jam, Bang ya? Sekitar 4 jam itu kalau cepat ya, kalau berjalan santai sekitar 5-6 jam. Gitu ya. Kalau jalan santai lah gitu ya. Tapi kalau misalnya misalnya tidak mampir-mampir, ya 4 jam udah nyampe rata-rata. Kalau mobil pribadi. Tapi kalau pakai bus ya 5-6 jam. Gitu ya. Pakai bus. Okay. Bang Camillus Elu, ada yang Abang mau sampaikan kepada para sahabat Narwaktu? Bang sekarang sudah Wakil Bupati TTU, ada yang mau Abang sampaikan? Silakan. Terima kasih, Bang. Pada kesempatan ini saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Narwastu dimanapun berada.
kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya membantu kami dengan doa sehingga kami dapat menjalankan tugas ini dengan tugas mulia ini dengan baik dan kami terhindar dari masalah-masalah yang tidak perlu ya. Jadi zaman sekarang itu pejabat itu identik dengan wah kalau dari pejabat itu nanti bisa manfaatkan jabatan untuk yang lain-lain. Tidak, kami di TTU itu nanti kami tidak ada kepentingan lain selain kami ingin membuat daerah ini maju. Nah, membuat daerah ini maju, kemudian masyarakat kami juga perlahan-lahan meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan pelayanan mereka kepada mereka supaya mereka juga merasakan bahwa oh ada orang, ada pejabat yang melayani dan mengurus kami. Jadi pejabat itu melayani, jabatan itu sebagai amanah. Jadi segala kapasitas kami sebagai bupati dan wakil bupati itu untuk melayani masyarakat TTU dan membangun masyarakat TTU baik wilayahnya maupun manusianya. Nah, kita ingin ada keterpenuhan kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat. Jadi kita bangun daerah ini tidak hanya bangun masyarakatnya makan kenyang, kemudian pakai cukup, kemudian tinggal layak, tapi juga membangun jiwanya juga, Bang. Gitu. Membangun karakternya. Nah, sehingga kita akan kerjasama dengan semua elemen masyarakat, terutama gereja dan masyarakat adat supaya kita bersama-sama membangun masyarakat ini. Karena mengajarkan hal yang sama, gereja, adat maupun negara, pemerintah, negara mengajarkan hal yang sama, mengatur hal yang sama. Nah, misalnya kalau punya orang jangan diambil, kan gitu. Itu di adat juga tidak boleh, di gereja juga itu tidak boleh, negara juga punya aturan tidak boleh. Nah, ini kita harus sama-sama sehingga kemudian masyarakat itu memiliki karakter yang baik. Nah, karakter orang per orang itu membentuk karakter sosial. Jadi kalau orang masyarakat TTU ini tidak hanya yang penting makan kenyang, tetapi juga jiwanya juga terpenuhi dengan baik. Gitu, Bang, ya. Nah, nanti yang malas-malas ke gereja kita tertibkan. Nah, yang malas-malas untuk kegiatan-kegiatan pemerintah juga kita tertibkan. Nah, supaya kita merasa sama-sama memiliki daerah ini, memiliki TTU. Masyarakat juga, kami juga buka pengaduan di kantor bupati, seperti di kantor gubernur DKI Jakarta. Nah, supaya pemerintah, kami sebagai kepala daerah juga dekat dengan masyarakat, dan juga masyarakat juga kalau ada masalah pelayanan segala macam, pemikiran, saran, masukan dan lain bisa sampaikan kepada kami. Sehingga kita sama-sama membangun daerah ini, sehingga sama-sama merasa memiliki daerah ini. Kalau udah ada perasaan memiliki, maka kita akan lebih mudah untuk bersama-sama membangun, menjadikan TTU menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Pelayanan tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, semua terjadi dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi kita. Gitu, Bang. Bang Camillus Elo, terima kasih atas pemikiran, ya, gagasan dan harapan yang disampaikan untuk membangun Timur Tengah Utara. Para sahabat Narwastu, itulah pemikiran dan paparan ide gagasan yang sudah disampaikan seorang anak bangsa yang Pancasilais dan peduli pada masyarakat. Beliau adalah Bapak Camillus Elo SH. Beliau ini pernah menjadi tenaga ahli di DPR RI waktu zaman Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan pernah sangat dekat dengan Pak Ahok sebagai staf khusus bidang hukum dan pengaduan masyarakat di kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Kiranya para sahabat Narsu mendapat manfaat dari podcast kali ini. Sekali lagi Bang Camillus, terima kasih. Terima kasih, Bang. Sudah berkunjung kantor kita. Kehormatan ya. Dan selamat menjalani acara retreat ya, minggu depan ya. Retreat di Magelang. Retreat itu hari ini mulai kepala daerah
gubernur, bupati, wali kota sudah mulai harus sampai di Magelang sampai tanggal 28 Februari. Nah, kami yang wakil kepala daerah ini akan bergabung tanggal 27 dan 28 Februari, Bang. Gitu ya. Nah, jadi kami wakil ini menyusul. Oke. Itulah perbincangan kami para sahabat Narwastu dengan salah satu tokoh Kristen inspiratif 2019 pilihan majalah Narwastu. Kiranya kita semua mendapat manfaat dari podcast kali ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Terima kasih. Selamat siang.